Oh, kalau gereja Sion, gereja ini sebelum gereja Sion namanya gereja Dunia Portugis Buitenkerk karena ia berada di luar tembok kota Batavia. Bisa pakai gerakan ya. Nah, di luar tembok Batavia. Kalau di dalam tembok itu namanya Binnenkerk. Jadi gereja ini didirikan pada tahun 1695. Tapi sebelum didirikan dia 1693 perencanaan bangunan. Jadi 1 tahun kemudian masa membangun. 1695 peletakan batunya, batu pertama ya gitu. Ya, kalau masalah ornamen itu memang ada istilahnya agak rumit-rumit sedikit karena dia tidak bisa kita angkat kayak barang-barang yang besar, kasar-kasar. Jadi kita harus pelan-pelan pakai tangga, pakai kuas sedikit-sedikit dibersihin. Jangan sampai ada laba-laba atau debu-debu begitu. Kira-kira begitu dia punya perawatan kita, termasuk kursi-kursi ini. Kursi dan segala peralatan yang ada di dalam gedung ini ya begitu kita punya cara merawat, termasuk mimbar dan juga orgel. Nah, jadi kita ada perawatan rutin memang. Jadi orgel pipa atau seruling bertanggal 1 Agustus 1860. Alat untuk memompa dan menghasilkan angin dengan cara ongkel atau memutar dikerjakan oleh 1 orang dan seorang lagi untuk memainkan stutznya. Orgel seruling yang berada di gereja ini adalah pemberian oleh seorang putri dari pendeta bernama John Moritz More pada pertengahan abad ke-18. Kaderlaba atau lampu gantung atau kronlampen itu dibuat tahun 1697. 4 buah kaderlaba atau kronlampen terbuat dari logam kuningan, terdiri atas 16 buah tangkai tiap dian, masing-masing dihiasi dengan 3 buah lempengan perisai dengan lambang kota Batavia. Jadi itu yang saya cerita tadi, satu kursi mejanya meja oval, itu ada 8 kursi, baru 1 pimpinannya, kursi terbesar. Nah itu kursi terbesar itu di belakangnya dia itu ada pahatan malaikat 2 memegang Alkitab yang terbuka. Nah, itu maknanya siapa saja yang duduk di kursi itu memutuskan sesuatu harus berdasarkan Alkitab. Karena pada masa-masa VOC itu biasanya orang yang duduk di situ itu suka mendengar para dia punya anggota yang di luar daripada pengertian di Alkitab ataupun pribadi-pribadi yang mengusulkan sesuatu. Karena kita di sini pernah terjadi kevakuman pendeta. Nah, karena pada masa itu pendeta kalau tidak cocok dengan para pengusahanya disuruh pulang ke Belanda, baru dikirim lagi ke Batavia. Karena pada waktu itu di Batavia juga belum ada pendidikan agama, pendidikan pendetanya begitu. Jadi tetap dikirim dari Belanda. Nah, sini pernah terjadi itu kevakumannya yang terlama memang, hampir 100 tahun, 90 tahun lebih. Sampai di masa
kemerdekaan. Nah, begitu jadi pada waktu itu muncul pendeta pertama di gereja ini adalah pendeta Charles Poire. Yang pertama sekali, karena dia pada waktu itu sudah ada di sini memang, tetapi dia belum pendeta. Dia masih sejenis pekabar Injil atau apa. Jadi dia yang membangun membangun iman lagi kepada orang-orang yang pernah sudah dididik oleh Belanda tentang Protestan. Jadi dia bangun itu, dia kumpul semua, dia ceritakan lagi tentang kebaikan Yesus dan segala macam. Akhirnya dia itu pada tahun 1950-an baru dia diangkat jadi pendeta. Pendeta GPIB, pendeta Protestan pada waktu itu. Nanti tahun 1950 itu baru GPIB terbentuk. Mimbar atau pulpit atau mimbar khotbah dibuat dari kayu, model cawan perjamuan, karya seni Langgam Broco akhir abad ke-18, tinggi 4 meter, garis tengah 2 meter, lingkaran kaki 8 meter, malaikat 8 buah, jarak 60 cm, anak tangga 10 buah, tiang perunggu, ada tiang perunggu 4, itu tingginya 1 meter. Pembuatan tahun 1695, karya H. Brugin. Jadi ada maknanya yang ada malaikat di bawah daripada cawan ini. Ini maknanya ini pendeta malaikat ini kalau siapa yang berkhotbah di atas itu akan dijaga, ditopang oleh malaikat Tuhan. Ya, kita sekarang sudah termasuk di cagar budaya. Jadi kita sudah ada aturan dari cagar budaya bahwa kita tidak bisa merubah bentuk dan segala macam yang ada di dalam sini, termasuk kursi-kursi ini tidak bisa dirubah semestinya. Sejak awal ada begini, harus begini, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi itu sudah ada peraturan dari cagar budaya. Jadi kita sudah dilindungi. Dan kita juga dalam artian gereja kita ini, jemaat kita selalu akan merawat gereja ini ya di segala sesuatu gitu. Tetapi kalau ada yang itu kita laporkan ke Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya gitu. Makam-makam itu di situ ada bertingkat. Jadi itu istilahnya status. Sebab situ ada jenderalnya, ada dokter-dokter, ada para karyawan yang ada di kota Batavia, dan juga ada petani miskin di situ. Jadi kalau kita lihat itu sebentar, kita lihat itu makamnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah, dan yang agak mewah kalau saya bilang di situ itu makam Jenderal Hendrik Waarde-Kroon, karena dia punya di atas makam itu dibawa dari India sejenis bahan kuningan yang kelihatan termewah di situ. Tetapi kalau ada beberapa makam yang hanya ada inisial di belakang, nah itu ada, kalau kakak itu Kruiskerk. Jadi itu makam itu pernah dipindahkan dari dalam kota pindah ke luar kota. Baru kalau ada inisial HK itu kepanjangan dari Hollandskerk. Jadi itu orang-orang Belanda yang ada. Ya, jadi kira-kira begitu dia punya makam itu di situ. Jadi rata-rata makam itu hanya ada beberapa yang punya inisial dan beberapa punya nama. Nah, termasuk yang ada nama di situ itu orang suami istri, orang
Portugis, dia itu sebenarnya orang miskin. Kalau di sejarah bilang dia tidak bisa membaca juga, menulis juga. Tetapi karena dia banyak sumbangan di gereja ini, jadi para pejabat gereja suruh makamkan di depan gereja kita yang sekarang ada. Orang namanya Regel Titis sama suami istrinya. Jadi dan ada beberapa lain itu kayak dokter bedah pada masa VOC juga dimakamkan di situ. Dan juga ada orang yang terhormat istilahnya itu Canverus. Pada tahun itu dia melawan korupsi daripada VOC. Jadi dia melawan itu, akhirnya dia terbunuh. Jadi akhirnya dimakamkan di situ. Jadi makam-makam itu orang-orang yang menurut pejabat-pejabat gereja dan pejabat VOC pada waktu itu bisa ditanamkan di depan gereja kita, di depan gedung gereja. Bahkan ada yang di belakang itu. Tetapi itu di belakang ini belum sempat gereja ini jadi, dia sudah meninggal. Kemarin tahun 2023 kemarin bulan Oktober kita ulang tahun ke 328 tahun gedung ini berdiri. Jadi itulah saya kemukakan lagi kayak tadi Anda tanya saya ke depan bagaimana. Jadi saya ke depan itu cuma pingin gereja ini direnovasi lagi oleh pemerintah supaya bukan cuma ini, mungkin generasi ke depan banyak yang akan tahu gedung gereja ini pusat sejarah.